Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Harsi, peserta laser CPNS 2022, Angkatan 15, Kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi dari ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Maka dari itu, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Hak sebagai ASN juga terdiri dari 2. Yang pertama, hak sebagai PNS, yaitu 1. Memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan hari tua, 4. Perlindungan, dan 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, paham dengan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami,
dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture. Digital culture merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, digital ethnic. Digital ethnic merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety. Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Profil Smart ASN terdiri dari atas 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Wawasan global, 4. IT dan bahasa asing, 5. Hospitality, 6. Networking, 7. Entrepreneur. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.